Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan kami di Apa Kabar Indonesia Malam yang kali ini akan menyoroti tentunya dalam perbincangan nanti bagaimana peta politik menjelang Pilgub DKI Jakarta. Nama Anies Baswedan memang menjadi salah satu calon yang begitu kuat. Siapa saja partai yang mendukungnya dan benarkah ada upaya penjagalan terhadap langkah Anies untuk bisa maju? Bersama saya Putri Viola. Dan saya Gita Mahlika. Selain perbincangan mengenai topik politik pemirsa, kita juga akan menghadirkan informasi mengenai kriminalitas, diantaranya pihak kepolisian yang masih terus menelusuri tentang kasus penadah yang terjadi di wilayah Sukolilo. Dan juga sejumlah informasi penting lainnya pemirsa untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, mabit atau menginap di Mina dan lempar jumroh menjadi salah satu aktivitas paling menguras fisik bagi sebagian jemaah haji. Ya, sebagian jemaah haji ini memilih tidur di trotoar untuk menghemat tenaga pemirsa saat ritual lontar jumroh. Jarak yang jauh dari penginapan dengan lokasi lempar jumroh sekitar 5 km selama 2 hingga 3 hari dilakukan pulang pergi dengan berjalan kaki. Tidak semua jemaah memilih melakukan mabit di tenda-tenda di kawasan Mina. Banyak jemaah yang memilih tidur di sembarang tempat seperti trotoar, teras bangunan dengan maksud untuk menghemat tenaga. Jemaah Haji Indonesia melakukan nafar awal untuk mempercepat kembali ke Mekah pada 12 Zulhijjah sebelum matahari terbenam. Tim Was Haji yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar menemukan sejumlah fakta yang mengenaskan. Selain masalah kamar mandi yang kurang, jamaah harus tidur berdesakan. Rasio ruangan untuk tiap jemaah ini hanya 0,8 meter per jamaahnya. Karena kapasitas tenda yang tidak memadai, sebagian jemaah memilih tidur di lorong. Sebagian jemaah menerapkan tidur secara bergantian tiap 2 jam. Hal ini membuat jemaah ini kurang istirahat. Tim Was Haji sangat menyayangkan kondisi ini. Mereka menyatakan harus ada revolusi penyelenggaraan jemaah haji. Hal ini dilakukan agar masalah pemondokan, transportasi, serta catering tidak terulang setiap tahun. Gimana, sehat semua? Ini. Kita menemukan fakta bahwa jumlah jamaah dengan kapasitas tidak sesuai. Yang pertama, satu orang cuma 0,8 meter. Sentimeter. 8 meter persegi. Artinya 1 meter nggak nyampe. Mana bisa tidur? Akhirnya tidur di lorong. Ini tidak boleh terulang. Yang kedua, ada tenda yang berlebihan, luas, leluasa. Ini nggak adil. Cara pembagian yang salah. Karena itu setiap tenda harus ukuran per orang per nama, kayak di hotel. Kemudian rasio kamar mandi. Rasio kamar mandi nggak imbang. Mengantri sampai 2 jam. Mengantri sampai 2 jam. Ada yang pingsan. Ada sejumlah kendala yang dialami, dihadapi dan juga dirasakan oleh jemaah haji asal Indonesia seperti yang diungkapkan oleh Muhaimin Iskandar selaku tim Was ataupun juga tim pengawas haji. Untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini, rekan kami Hadi Zulkifli akan juga mengabarkan untuk Anda dari Mekah. Hadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan,
laporan Anda, Hadi. Bagaimana dengan temuan tim WAS tadi yang sudah sempat memang kita dengarkan satu persatu yang disampaikan oleh Gus Muhaimin Iskandar? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri Tola. Benar sekali, evaluasi terhadap pelaksanaan haji tahun 2024 ini memang ada sejumlah catatan ya. Walaupun sebenarnya jika dibandingkan dengan tahun lalu, itu ada perbaikan-perbaikan. Namun catatannya adalah ada sejumlah kasus yang masih berulang. Di antaranya adalah masalah pemondokan. Untuk di Makkah dan di Kota Madinah, masalah pemondokan relatif lebih baik. Hanya saja catatannya adalah jarak pemondokan dari tempat ibadah atau ke Masjid Nabawi atau ke Masjidil Haram itu terlalu jauh, sekitar 3-4 km. Memang sih ada bus sholawat yang akan melayani para jamaah untuk menuju ke Masjidil Haram. Hanya saja ini sedikit menyulitkan karena waktunya juga sangat terbatas, tidak bisa setiap waktu gitu. Sementara jemaah negara lain itu mendapatkan pemondokan yang relatif lebih dekat, sekitar 1-2 km dari Masjidil Haram. Catatan lain adalah yang sangat disayangkan adalah pemondokan di Armusna, terutama di Arafah dan di Mina. Tadi dini hari maksud saya dan tim WAS, ketua tim WAS DPR RI, Muhaimin Iskandar melakukan peninjauan di Maktab 44 di Mina. Itu jaraknya sekitar 3,5 km dari Jumarot. Yang sangat menyedihkan adalah kami mendapatkan fakta bahwa kapasitas tenda itu jauh lebih sempit dibandingkan dengan jumlah jamaahnya. Akibatnya banyak jemaah terpaksa tidur di lorong-lorong antara tenda dan tentu saja ini tidak nyaman. Sebagai jemaah bahkan memilih melakukan sistem tidur secara bergantian per 2 jam. Jamaah lain masuk ke dalam tenda, tidur selama 2 jam, setelah itu dibangunkan untuk bergantian dengan jamaah lain. Saya tanya ke mereka, apakah ini cukup untuk istirahat bagi mereka? Mereka jawab tentu saja tidak cukup. Apalagi ibadah di Mina untuk melontar jumlah itu sangat butuh fisik yang prima karena jaraknya saja itu 3,5 km, artinya pulang pergi itu 7 kilo. Belum lagi cuaca yang sangat panas. Cuaca di Mina kemarin mencapai 46 derajat Celcius. Ini hampir separuh titik didih air. Bagi orang Indonesia yang tidak terbiasa dengan kondisi panas seperti ini sebuah masalah yang sangat serius. Dan kemarin misalkan pemerintah Arab Saudi sampai mengeluarkan warning agar jamaah tidak melakukan lontar jumroh di siang hari karena alasan tersebut. Oke. Catatan lain adalah MCK atau toilet. Di Arafah toiletnya itu sangat kurang. Dan toiletnya juga tidak ramah lansia. Dalam 10 toilet, hanya ada 1 toilet duduk. Sementara jumlah atau jamaah haji Indonesia itu sekitar 30%, hampir 30% adalah jamaah lansia. Yang artinya seharusnya setidaknya dari 10 toilet itu harusnya ada minimal 3 toilet duduk untuk memudahkan para lansia ini ketika buang hajat. Dan khusus di Mina tadi malam, saya menemukan fakta bahwa ada jamaah yang terpaksa buang air kecil di samping tenda. Tidak hanya jamaah pria, jamaah wanita pun terpaksa melakukan itu karena antrian di dalam toilet itu sangat panjang, terutama di jam-jam khusus ya. Contohnya di pagi hari atau ketika menjelang waktu untuk beribadah. Catatan lain adalah catering. Cateringnya dinilai oleh tim WAS Haji DPR RI itu kurang berkualitas, kandungan proteinnya itu kurang dibandingkan karbohidrat terlalu banyak. Sementara ibadah haji itu ada ibadah fisik yang membutuhkan selain karbohidrat tentu saja butuh protein yang cukup tinggi. Menunya juga kurang variatif sehingga jamaah relatif cepat bosan dengan menu itu, dan beberapa kali saya menemukan bahwa banyak jamaah yang terpaksa membeli makanan di luar. Catatan lain adalah masalah transportasi. Transportasi menjadi catatan yang tidak kurang baik, khususnya ketika jamaah hendak berangkat dari hotel di Makkah menuju ke Arafah. Saya melihat sendiri bahwa para jemaah itu berkeliaran di pinggir hotel, mereka janjikan berangkat jam 6, berangkat jam 7. Faktanya sampai 2 jam kemudian, bus yang seharusnya membawa mereka belum datang juga. Sementara sebagai jemaah itu adalah jemaah lansia yang terpaksa tertidur di depan hotel, terlihat sangat lelah, kecapean.
dan bahkan ada jadwal keberangkatan yang harus dijadwal ulang yang seharusnya jam 7 pagi menjadi jam 3 sore hari. Tentu saja ini akan sangat mengganggu pemindahan jamaah dari Mekah ke Arafah, karena di puncak haji atau ketika harus wukuf di Arafah itu ada 2 juta jamaah haji dari seluruh dunia dan Mekah dalam waktu yang sama berbondong-bondong berpindah dari Makkah ke Arafah. Jarak dari Makkah ke Arafah itu sekitar 16 km sampai 18 km tergantung posisi hotel. Baik, Hadi. Nah, dalam kondisi normal. Ya, Hadi, dari kondisi realita yang sudah Anda sampaikan, kita juga melihat di layar kaca ini kondisi yang banyak jemaah tidur di lorong, kemudian kondisi kamar mandi yang tidak memadai. Apakah ini sudah ada tindak lanjut dan sudah terselesaikan? Upaya yang dilakukan seperti apa di sana? Tim Was Haji DPR RI kemarin ketika menemukan fakta-fakta itu maksud saya, mereka langsung menyampaikannya kepada petugas haji yang ada di sana, penanggung jawabnya. Hanya saja kondisi ini tidak mungkin diubah atau diperbaiki di waktu ini, di musim haji 2024 ini. Jadi temuan-temuan itu akan menjadi evaluasi dan seharusnya menjadi perbaikan atas kualitas pelayanan terhadap jamaah pada musim haji selanjutnya. Baik, artinya sampai saat ini dan juga ada kemungkinan sampai beberapa hari ke depan ini akan terus sama kondisinya, ataukah ada upaya lain yang bisa dilakukan dalam sisa beberapa hari ini? Prosesi atau puncak ibadah haji itu di Arbusna, di Arafah, Muzdalifah dan Mina, khususnya di Mina, itu akan berakhir di hari ini dan ada juga yang berakhir besok. Artinya jamaah tidak akan lagi tinggal di pemondokan atau di tenda-tenda di Mina, mereka kembali ke hotelnya. Artinya untuk kenyamanan insya Allah relatif lebih bagus ya. Hanya saja kalau ditanya apakah bisa diselesaikan, ada solusi. Sejauh ini belum ada solusi atas masalah tersebut, sehingga mereka ya harus mau tidak mau harus ikhlas, harus banyak bersabar menerima kondisi itu. Kita hanya bisa berdoa bahwa mereka tetap sehat, tetap semangat dan tetap bisa melanjutkan ibadahnya. Hadi, adakah kemudian jamaah yang terganggu kondisi kesehatannya karena kondisi seperti ini? Kondisi-kondisi yang saya sampaikan tadi tentu saja akan berpengaruh terhadap kesehatan jamaah. Kemarin saya sempat ngobrol sama beberapa jamaah, ada beberapa jamaah yang harus kondisinya menurun kesehatannya sehingga harus mendapatkan perawatan. Dan untungnya di setiap maktab, di setiap tenda itu ada fasilitas kesehatan termasuk di Arafah dan di Muzdalifah. Baik, Hadi, terima kasih untuk informasinya. Terima kasih sudah memberikan kami pengetahuan mengenai bagaimana kondisi di sana, masalah yang dihadapi oleh para jamaah, dan semoga semua jamaah ini bisa menjalani sisa-sisa hari di sana juga sebelum kembali pulang ke Indonesia dalam kondisi yang sehat walafiat. Sekali lagi terima kasih, Hadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah dinilai berjalan lancar, di mana perubahan-perubahan aturan serta senario berjalan baik, walau tetap ada kritikan yang memang harus direspons oleh Kementerian Agama. Alhamdulillah puncak ibadah haji berjalan dengan lancar. Sejumlah aturan baru seperti pemberlakuan kartu nusuk membuat Kemenak lewat PPIH bekerja dengan keras. Kerja keras itu berbuah manis. Insiden yang terjadi tahun lalu di Muzdalifah tak lagi terjadi atau bisa diantisipasi dengan baik. Tapi bukan berarti tak ada yang memberi kritik. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menegaskan dirinya akan melakukan evaluasi usai gelaran haji. Dan kita senang ada pengawasan, ada masukan, ada kritik, ada saran. Dan ini saya kira ujungnya adalah bagaimana jamaah merasakan kepuasan layanan dari pemerintah, jamaah bisa melaksanakan ibadah dengan baik, dengan nyaman, aman, tenang, dan pulang membawa predikat haji mabrur. Itu kami. Dari Mekah, Arab Saudi, Bagus Priambodo, TV One mengabarkan. Hari kedua Idul Adha 1445 Hijriah, Masjid Istiqlal menyembelih 72 ekor hewan kurban terdiri dari 50 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Masjid Istiqlal akan mendistribusikan hewan kurban sebanyak 25.000 paket ke sejumlah warga sekitar masjid dan Yayasan Binaan Istiqlal.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, prosedur pembagian hewan kurban di Masjid Istiqlal sudah tidak lagi menggunakan kupon, melainkan berdasarkan proposal yang diterima oleh pihak Masjid Istiqlal. Pemberian daging kurban diprioritaskan untuk masyarakat sekitar yang bertetangga langsung dengan Masjid Istiqlal, pondok tahfiz, pondok pesantren, pondok Al-Quran yang berada di bawah binaan Masjid Istiqlal. Pemirsa, sapi yang mengamuk saat akan disembelih nampaknya selalu terjadi di setiap tahun di Hari Raya Idul Adha. Ya, tak jarang mengamuknya sapi membuat panik warga karena sapi bisa menyerang tak tentu arah. Beginilah aksi seekor sapi berjenis limosin berbobot 700 kg lebih yang mengamuk di tengah permukiman warga di Jalan Haji Minah, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. 2 unit sepeda motor menjadi sasaran amukan sapi hingga mengalami rusak parah. Tidak hanya merusak sepeda motor warga, sapi juga sempat mampir ke kedai kopi yang berada 500 meter dari lokasi pemotongan hingga menimbulkan sejumlah kerusakan. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Usai dievakuasi, sapi kemudian menjalani proses pemotongan hewan kurban untuk kemudian dibagikan kepada warga. Seekor sapi kurban berbobot 360 kg mengamuk saat hendak disembelih di perumahan Asia Afrika, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. Sapi sempat berlarian di area perumahan sambil mengejar warga dan menyeruduk sejumlah panitia kurban hingga terjatuh. Tidak lama berselang, sapi pun berhasil ditangkap dan langsung disembelih di tempat. Beruntung kondisi panitia yang sempat diseruduk hanya mengalami luka ringan dan sudah mendapatkan pengobatan. Di Kuningan, Jawa Barat, sapi kurban milik warga desa Dukuh Dalam Ciawi Gebang dan Sembawa, Kecamatan Jalaksana, mengamuk saat akan disembelih. Sejumlah warga yang ada di lokasi penyembelihan langsung berhamburan karena takut diseruduk sapi. Seorang petugas damkar yang datang ke lokasi mengalami luka ringan di bagian perut akibat diseruduk sapi saat akan ditangkap. Setelah berjibaku selama kurang lebih 3 jam, sapi yang mengamuk ini akhirnya bisa dievakuasi dan disembelih. Tim TV One mengabarkan. Tim kuasa hukum tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, ini yaitu Peggy Setiawan, mengaku siap menghadapi sidang pra-peradilan pada 24 Juni mendatang. Informasi selengkapnya usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, pemirsa, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dijadwalkan akan digelar pada 24 Juni mendatang di Pengadilan Negeri Bandung. Ya, namun masalah baru terjadi. Postingan dan status di Facebook Peggy Setiawan yang disebut ditulis pada Agustus 2016 mendadak hilang. Hingga hari ini kejanggalan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 lalu masih menyisakan banyak tanda tanya. Tim kuasa hukum tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, memastikan berkas pra-peradilan sudah siap beserta segala bukti-bukti kuat. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dijadwalkan akan digelar pada 24 Juni mendatang di Pengadilan Negeri Bandung. Amunisi kuasa hukum Peggy kian bertambah dengan jejak digital antara Peggy dan rekannya yang menegaskan bahwa Peggy tak berada di Cirebon saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Di sisi lain, tim kuasa hukum juga melakukan langkah preventif guna mengantisipasi adanya keberpihakan hakim tunggal dalam sidang pra-peradilan. Maka untuk mengantisipasi untuk mempersiapkan pra-peradilan ini, karena kami yakin alat buktinya yang dimiliki oleh penyidik itu minim atau tidak ada, khawatir hakim masuk angin, maka kami akan melakukan langkah-langkah pertama, itu sudah dilakukan,
bersurat kepada KY memohon kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan. Nah, itu sudah dilakukan oleh rekan kami Pak Marwan di Jakarta. Nah, yang kedua, ya, kami akan menyurati Badan Pengawasan Hakim, ya, yaitu di Mahkamah Agung, Badan Pengawasan Mahkamah Agung atau Bawas di Mahkamah Agung. Tujuannya sama, agar ya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung ini memonitor, mengawasi proses pra-peradilan, agar dipastikan pra-peradilan ini bisa berjalan fair. Ketiga, ya, kami juga akan menyurati KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, ya, agar memonitor penegak hukum yang sedang melakukan proses pra-peradilan ini, menyidangkan pra-peradilan ini, ya, memeriksa pra-peradilan ini, baik hakimnya maupun paniteranya, maupun panitera penggantinya, maupun penyidiknya, ya, yang komunikasi, saya khawatir komunikasi dengan pengadilan, maka kami minta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi akan bersurat resmi, ya, ke sana meminta agar memonitor penegak hukum yang sedang memeriksa pra-peradilan ini. Namun masalah baru terjadi. Postingan dan status di Facebook Peggy Setiawan yang disebut ditulis pada Agustus 2016 mendadak hilang. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan rencananya akan melaporkan penyidik di Reskrimum Polda Jawa Barat ke Mabes Polri setelah penyidik Polda Jawa Barat melakukan penyitaan akun Facebook milik Peggy Setiawan. Sebelum hilang di bulan Agustus 2016, Peggy disebut sempat membuat beberapa status. Salah satunya saat ia hendak berangkat ke Bandung pada tanggal 12 Agustus 2016. Tanggal 17 Agustus 2016, Peggy kembali menulis status di Facebooknya bahwa ia sedang bekerja di luar kota Cirebon. Setelah itu, pada tanggal 24 Agustus 2016, Peggy membuat status yang menunjukkan dirinya sedang tidak berada di rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tapi pertanyaannya, mengapa setelah 1 minggu akun Facebook Peggy Setiawan disita oleh penyidik Polda Jawa Barat, seluruh postingan tersebut hilang? Salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, menduga hilangnya status dan postingan pada Facebook milik Peggy Setiawan dihapus oleh penyidik Polda Jawa Barat. Karena itulah pihak kuasa hukum akan melaporkan pihak penyidik di Reskrimum Polda Jabar ke Propam Mabes Polri. Pihak kuasa hukum meminta kepada penyidik Polda Jawa Barat untuk selalu terbuka dalam penanganan kasus pembunuhan terhadap Vina dan Egi. Kami juga akan melaporkan penyidik, ya, terkait akun media sosial Peggy Setiawan yang disita oleh penyidik berdasarkan konferensi pers Kabid Humas Polda Jawa Barat itu, ya. Namun kami melihat dari akun Facebook Peggy Setiawan yang ada, ya, kami lihat itu sudah tidak ada postingan-postingannya, ya, status-statusnya. Padahal status-status atau postingan-postingan Peggy Setiawan itu jelas menunjukkan bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung saat kejadian. Namun itu hilang. Kami menduga itu Facebook Peggy Setiawan, ya, itu diotak-atik karena passwordnya pernah diminta oleh penyidik. Itu menurut pengakuan Peggy Setiawan. Untuk memastikan apakah akun Facebook itu diotak-atik atau hanya dikunci karena kami tidak diberitahu, penyidik tidak terbuka, maka kami wajar mencurigai bahwa barang bukti itu tidak dijaga keutuhannya sehingga nanti tidak fair, tidak objektif lagi, ya. Maka kami akan melaporkan ke Propam Mabes Polri. Sementara dari berita acara pemeriksaan Ibtu Rudiana, ayah Eki, terungkap bagaimana ia yang saat kejadian bertugas di Sat Narkoba Polresta Cirebon justru menangkap para pelaku pembunuhan anaknya dan Vina. Padahal seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh personil reserse kriminal atau reskrim. BAP ini tersebar di grup-grup percakapan para awak media. Dalam BAP, Rudiana menyebut mendapat kabar soal kematian anaknya dari Aibtu Sulaiman, rekan seprofesinya. Usai melihat kondisi sang anak di rumah sakit, Rudiana yang curiga Eki dibunuh langsung mengamankan para pelaku yang sedang berkumpul di depan SMPN 11 Kota Cirebon sebanyak 8 orang. Dan selanjutnya dibawa ke Polres Cirebon Kota untuk diinterogasi. Saat memperoleh informasi bahwa jumlah pelaku ada 11, rekan Rudiana langsung memburu sisanya, namun ketika pelaku sudah kabur dari rumah. Rudiana kala itu menjelaskan dari hasil interogasinya bahwa para pelaku hanya ingin menunjukkan eksistensinya sebagai geng motor.
Ibtu Rudiana sendiri telah diperiksa Polda Jabar atas persoalan ini. Publik pun kini menanti hasil pemeriksaannya. Akankah kejanggalan demi kejanggalan dalam kasus ini terungkap jelas ke publik atau akan menjadi kepingan baru tak berujung? Tim TV One mengabarkan. Ya, lalu bagaimana persiapan dari pihak kuasa hukum untuk menghadapi pra-peradilan pada minggu depan? Kita akan langsung memperbarui informasi bersama dengan rekan kami, ada Alvin Saputra di Cirebon, Jawa Barat. Alvin, seperti apa dengan informasi terbaru? Ya baik, Agita, Putri dan juga pemirsa, memang kasus kematian Vina dan juga Eki ini masih menjadi banyak perbincangan oleh banyak masyarakat di seluruh Indonesia karena memang banyaknya kejanggalan dan juga munculnya saksi-saksi baru dalam kasus kematian Vina dan juga Eki yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu, di mana saat ini di tempat saya mengabarkan yaitu berada di depan Polres Cirebon Kota. Memang saat ini untuk Polres Cirebon Kota tidak memiliki agenda apapun dan tidak adanya pemeriksaan saksi-saksi baru dalam kasus kematian Vina dan juga Eki ini. Dan adapun yang kita ketahui bahwa nantinya pada tanggal 24 Juni 2024 di hari Senin nantinya Peggy Setiawan yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki nantinya akan menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dan adapun nantinya sidang akan digelar sekitar pukul 9 pagi di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dan untuk persiapan dari pra-peradilan sendiri, tadi kami sempat menghubungi atau bercakap dengan kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Memang untuk kuasa hukumnya yaitu Tony RM, memang besok dirinya akan menuju ke Jakarta untuk menuju ke Badan Pengawas Mahkamah Agung dan juga ke KPK agar meminta KPK dan juga Mahkamah Agung mengawasi proses pra-peradilan Peggy Setiawan yang berada di Bandung agar tidak adanya suap ke hakim dan juga ke anggota-anggota yang nantinya mengikuti pra-peradilan di Bandung, Jawa Barat. Dan juga nantinya untuk persiapan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan nantinya juga akan mengumpulkan keterangan saksi-saksi yang mengatakan atau menyebutkan bahwa saat kejadian pada tahun 2016 Peggy Setiawan sedang berada di Bandung bekerja sebagai kuli bangunan dan tidak sedang berada di Cirebon, Jawa Barat. Dan nantinya memang saksi-saksi tersebut akan dikumpulkan untuk memperkuat pra-peradilan Peggy Setiawan yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024. Dan juga adapun dari kuasa hukum Peggy Setiawan juga menyiapkan screenshot akun Facebook Peggy Setiawan pada tahun 2016 yang lalu. Memang untuk akun Facebook tersebut menyebutkan bahwa Peggy Setiawan juga sempat melakukan tweet ataupun menge-share status di akun Facebooknya bahwa pada tahun 2016 yang lalu pada saat kejadian Peggy Setiawan sedang berada di Bandung dan tidak sedang berada di Cirebon, Jawa Barat. Dan juga nantinya sebelum sidang pra-peradilan dimulai nantinya akan ada doa bersama di rumah Peggy Setiawan dan juga nantinya akan ada tanda tangan petisi untuk mendukung Peggy Setiawan untuk menjalankan sidang pra-peradilan dari warga Cirebon, Jawa Barat. Dan nantinya kami akan terus mengupdate kepada Anda terkait persiapan pra-peradilan Peggy yang akan dilaksanakan pada Senin 24 Juni 2024. Demikian, kembalikan ke studio Agita. Baik, Alvin Saputra, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Kita akan terus tunggu bagaimana informasi terbaru terkait dengan pra-peradilan yang akan berlangsung pada 24 Juni mendatang. Sekali lagi selamat bertugas, Alvin Saputra. Pemirsa, kami akan jeda sejenak dan berikutnya kami akan ajak Anda untuk bisa menyimak perbincangan kami melihat bagaimana potensi Anies Baswedan untuk terus melaju di Pilgub DKI pada tahun ini. Apakah ada upaya jegalan-jegalan dari para lawan? Nah, saat lagi, apa kabar Indonesia Malam akan hadir bersama Putri Viola dan juga sejumlah narasumber. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami.
Tak bisa dipungkiri nama Anies Baswedan merupakan nama salah satu calon kandidat yang paling kuat dan paling mencuat hingga saat ini dalam menuju ke Pilgub DKI mendatang. Nah, bagaimana kemudian posisi Anies Baswedan di tengah partai-partai politik yang siapa saja berpotensi untuk memberikan dukungan kepadanya atau memberikan kursi kepadanya. Lalu, sesuai dengan judul yang kami pilih malam hari ini, apakah ada memang skenario penjagalan langkah Anies untuk bisa maju menuju Pilgub DKI? Untuk bisa memberikan jawaban mengenai hal ini sudah hadir para narasumber yang akan bersama saya memperbincangkan peluang dari Anies Baswedan, siapa saja partai akan menyokongnya, dan siapa lawan yang kira-kira cukup kompetitif untuk bisa menyaiki pamor Anies di Jakarta. Sudah hadir Bang Muhammad Iqbal selaku jubir PKS bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Sehat, alhamdulillah Bang Iqbal. Kemudian juga sudah hadir bersama kita yaitu Bang Ahmad Riza Patria yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Gerindra DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Riza, selamat malam. Selamat Idul Adha, mohon maaf lahir batin. Baik, mohon maaf lahir batin juga. Dan selanjutnya sudah bersama kita juga untuk memberikan pandangannya selaku pengamat komunikasi politik yaitu Mas Nyarwi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Nyarwi. Malam, Waalaikumsalam. Baik, ya. Langsung saja kita akan singgung mengenai judulnya Operasi Jegal Anies di Jakarta. Benarkah ada? Bang Iqbal mungkin bisa jawab, benar nggak? Ada yang goyang-goyang PKS, ada yang minta-minta PKS gitu, ataupun juga ngerayu-ngerayu PKS, nggak usahlah dukung Mas Anies. Benar nggak Bang Iqbal? Ya namanya politik kan masih dinamis ya, tetapi dari DPW PKS DKI Jakarta sudah mengajukan namanya Anies Rashid Baswedan. Dan saat ini ya, kita sedang karena PKS itu tidak bisa mengusung sendiri dan juga memerlukan wakil, tentu saja kita sedang memprosesnya dan akan diputuskan oleh Dewan Pimpinan tingkat pusat. Jadi saat ini ajuan itu sudah naik ke pusat dan tentu saja kami sedang menanti bagaimana nanti mekanisme dan sedang dikaji oleh tim khusus. Baik, nama resmi memang belum sampai, belum ada mengerucut satu calon kuat. Tapi yang soal nyenggol-nyenggol tadi, ada nggak partai-partai yang sudah ngajak komunikasi sejauh ini? Saya kira ada ya, karena ada yang mengajak PKS menjadi wakil ya. Nomor 1, nomor 2. Jadi semuanya masih dinamis. Karena memang popularitas Mas Anies ini tinggi ya. Orang yang pernah main di Liga 1 sepak bola, main di Liga 2, tentu saja dia akan dominan gitu. Wajar saja akhirnya banyak partai-partai yang akan mencoba untuk mau menjadi wakilnya. Karena PKS sejak awal juga ingin juga wakilnya itu dari kader PKS. Baik. Karena PKS ini partai kader dan PKS adalah pemenang pemilu. Tentu saja kami berharap ini adalah momen penting bagi kader PKS untuk bisa melanjutkan kepemimpinan di DKI Jakarta. Baik, yang ngajak komunikasi sudah ada, yang ngajak kerjasama sudah ada, tapi yang ngajak PKS supaya nggak dukung Mas Anies ada nggak? Saya kira belum ada lah. Karena memang saat ini kita melihat peluang Mas Anies berlayar itu sangat besar. Karena kita punya koalisi perubahan, ada PKB, ada Nasdem yang suaranya cukup. Yang ini tentu saja kami optimis kalaupun Mas Anies dicalonkan itu insya Allah berlayar. Tinggal nanti bagaimana siapa wakilnya. Dan PKS masih berharap bahwa Mas Anies juga akan menjadikan kader PKS sebagai wakilnya. Baik, ini isunya begitu terdengar di luar, termasuk media-media mengatakan Gerindra sempat mengontak PKS untuk kemudian jangan mendukung Mas Anies. Betul nggak sih Bang Riza? Enggak betul, jadi kami nggak pernah ya menghalang-halangi, apalagi menjegal, apalagi menghubungi PKS untuk urusan itu, nggak pernah ya. Partai Gerindra itu partai yang tidak hanya mengusung menangkan Jokowi Ahok 2012, tapi juga Anies Sandi 2017. Kami mengusung, merekomendasi, mencalonkan, memusung, mengkampanyekan, memenangkan, mohon maaf ikut membiayai semua sumber daya Partai Gerindra, tidak hanya DKI tapi dari seluruh Indonesia. DPRD kita minta memberikan kontribusi, tidak hanya uang, mohon maaf, untuk membantu, tapi juga hadir ke Jakarta dengan keluarganya, kerabatnya, teman, sahabat, jaringannya memenangkan Anies Sandi 2017. Begitu juga itu yang kami lakukan Partai Gerindra di 2012. Makanya Pak Jokowi Ahok menang, Anies Sandi menang. Jadi kami tidak pernah menghubungi untuk kepentingan-kepentingan yang tidak baik. Padahal tidak hanya mengusung, memenangkan, tapi juga kita mengawal selama 5 tahun. Mas Anies ya memimpin bersama Anies Sandi, kemudian kosong hampir 1,5 tahun bersama saya, Ariza, 2 tahun. So, kami mengawal penuh. Dan waktu itu, mohon maaf ya, kita kan orang politik, punya feeling, punya intuisi, punya data, punya fakta, bukti-bukti bahwa kami meyakini bahwa Anies akan maju di Pilpres. Kami tidak pernah mengganggu. Nggak pernah, di DPRD nggak pernah Partai Gerindra mengganggu. Padahal kami tahu Anies, sekalipun sudah kita rekomendasikan, calonkan, usung, menangkan, biaya dan sebagainya, kami tidak pernah mengganggu. Apalagi menjegal.
perintah pimpinan, kami laporkan, semua melaporkan, Pak kondisinya begini-begini. Perintah pimpinan karena kita yang mencalonkan, mengusung, memenangkan, kawal sampai selesai urusan pilpres, urusan nanti. Begitulah Partai Gerindra, partai yang baik, pimpinannya Pak Prabowo, Pak Dasko, Pak Muzani, Pak Hasim, semuanya bijaksana. Kita yang mengusung, kawal sampai selesai. Urusan pilpres, urusan lain. Kita selesaikan tugas kita, mengawal Mas Anies bersama Sandi, bersama saya, sampai selesai. Baik. Jadi, apakah di pilkada akan menjegal? Tidak mungkin. Mengintervensi juga. Tanya teman-teman PKS, kita tidak pernah mengintervensi, menghubungi, tidak pernah. Semua kita fair play. Di semua daerah, Partai Gerindra sangat adil, ya. Tidak mencampuri, tidak ikut campur kebijakan-kebijakan partai lain untuk merekomendasikan, mengusung, memenangkan, mengkampanyekan. Tidak pernah, ya. Apalagi menjegal. Saya kira itu tidak akan pernah dilakukan oleh Partai Gerindra, apalagi dipimpin Pak Prabowo, apalagi sekarang Prabowo kan presiden terpilih, ya. Ketika dia sampai sudah berapa kali gagal saja, Prabowo tetap baik, tetap santun, tetap bijaksana, bahkan semakin negarawan. Jadi itu tidak mungkin terjadi. Oke, ikut mengusung, mengawal sampai masa jabatan Mas Anies tuntas di Pilkada 2017 lalu. Untuk yang saat ini kemudian, apakah kemudian hubungan baik itu akan kembali dirajut? Ya, kita ini kan berpolitik, ya. Jadi hubungan berpolitik itu kan pilkada sudah selesai, pilpres sudah selesai, ya semua baik lagi, semua cair, nggak ada masalah, ya. Apalagi Pak Prabowo, orangnya itu apa ya, saya menyebut sangat pemaaf lah, gitu. Orang bilang, Bapak kok baik bener sih, gitu. Kalau orang kan gergetan gitu, ini Pak begini Pak ini begini Pak, udah, nggak, buat beliau itu kan nggak ada lah ruang bagi kepentingan pribadi, nggak ada. Semua ruang untuk kepentingan bangsa negara. Jadi beliau tuh sangat baik, sangat negarawan, sangat bijaksana. Kalau orang-orang udah gergetan, udah kesel, udah marah, udah nggak tahan, kan begitu kan? Tapi beliau nggak, beliau malah yang ngingetin kita, nasihatin kita, apalagi yang muda-muda, kita dihasiatin harus sabar, harus tangguh, harus harus selalu bangkit, nggak boleh nyerah. Ya begitulah nasihat beliau itu, selalu memberikan nasihat langsung seperti diskusi begini di meja makan, di ruang tamu atau di forum-forum. Beliau tuh selalu memberikan nasihat-nasihat yang baik, ya. Bahkan kalau ada informasi yang tidak baik, bahkan beliau sendiri yang mengklarifikasi, melerai. Intinya kita tidak bolehlah punya a priori, punya asumsi negatif tuh dia nggak mau, dia nggak suka, Pak Prabowo tuh nggak suka orang ngomongin orang tuh, dia nggak suka. Jadi kami tahu juga, nggak berani juga kita ngomongin orang depan beliau, ya. Kalau kita ngerti, kita nggak berani, kita langsung negatif di mata beliau, ya. Soal bener nggak bener kan nomor 2, tapi kalau udah menyampaikan yang negatif, beliau nggak suka. Itulah kelebihan Pak Prabowo yang sampai hari ini saya mengagumi dan saya bangga. Inilah, saya yakin ke depan kita akan bangga lah punya presiden seperti Prabowo 5 tahun ke depan. Baik, tapi kemudian Bang Riza, bagaimana kemudian isu Presiden Jokowi memanggil partai-partai termasuknya dari Koalisi Indonesia Maju untuk bisa mengusung RK menjadi pesaing Anies di Pilgub DKI mendatang? Ya, saya kira itu biasa saja, ya. Setiap partai kan biasa bersilaturahmi dengan presiden. Kemudian apakah dalam pertemuan itu dibahas soal RK, saya tidak tahu dan saya juga tidak mencari tahu. Karena itu buat saya kewenangan daripada DPP. Saya sekarang sekalipun anggota Dewan Pembina di DPP, tapi juga saya sekarang Ketua DPD DKI. Jadi saya tidak ingin menyentuh hal-hal yang seperti itu yang menjadi kewenangan dari DPP. Saya menunggu saja apa nanti yang menjadi keputusan instruksi dari DPP, siapa nanti yang akan direkomendasikan, dicalonkan, diusung, dimenangkan, dikampanyekan. Saya sebagai Ketua DPD dengan seluruh jajaran sudah mempersiapkan dari tingkat provinsi, kabupaten, terus sampai ke bawah, sampai ke saksi-saksi kita inventarisir untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta, itu tanggung jawab saya. Insya Allah 2024 DKI Jakarta juga nanti akan menang yang diusung Gerindra. Baik, Gerindra tidak ada upaya untuk bisa menjegal Anies memang, tapi Mas Nyarwi, bagaimana kemudian melihatnya? Seperti ini ramai nama Anies kemudian menjadi calon kuat, tapi ada upaya mungkin dari pihak lain untuk bisa menghalang-halanginya. Lumrah nggak hal seperti ini? Ya, tarik-menarik seperti itu wajar ya, Putri. Tapi pertanyaannya kan kalau ditanya siapa yang menjegal, itu tentu saya kira para politisi juga karena satu sama lain juga masih dinamis, tidak mungkin ada yang bisa mengatakan yang menjegal gitu loh. Tetapi kalau Anies bisa terjegal itu sangat mungkin kan gitu. Nah pertanyaannya siapa yang menjadikan Anies bisa terjegal? Gini ya, Mas Anies ini saya lihat ya popularitas relatif bagus. Tapi harus diingat Pak Anies ini kan nggak punya partai politik. Sementara secara legal gitu ya, itu kan dalam pilkada tetap saja adalah yang bisa mengajukan partai politik atau koalisi, ya kerjasama partai politik.
Nah itu satu, artinya kegagalan pertama kalau tidak mendapatkan dukungan, ya saya kira itu peluang pertama untuk terjegal. Tapi kan kita lihat PKB sudah menyatakan dukungan, misalnya contoh. Betul. PKS juga masih ada komunikasi terus kan gitu. Ya saya kira peluang itu masih terbuka. Nah yang kedua saya lihat juga gini, ada kemungkinan lagi misalnya ada penolakan-penolakan gitu yang memungkinkan dari masyarakat gitu ya, yang mungkin tidak bisa mengajukan calon lain gitu, atau mungkin istilahnya ada resistensi, itu juga memungkinkan. Ya, tetapi kalau kita lihat kan dukungan itu ada sebaliknya. Yang disampaikan Mas Anies kan katanya ada banyak masyarakat yang mendukungnya seperti itu. Nah, yang ketiga Putri ya, saya lihat begini. Partai-partai untuk konteks pilkada memang saya lihat dinamikanya berbeda ya dengan konteks pilpres. Walaupun semangatnya kemarin saya lihat ya dari Koalisi Indonesia Maju itu kan juga pengen melanjutkan apa yang terjadi dalam yang berlangsung dalam pilpres. Tetapi kan juga dinamika di masing-masing daerah termasuk DKI itu kan juga berbeda. Tapi ada satu catatan, kita tahu DKI ini kan panggung yang luar biasa untuk para politisi, dan khusus ini juga panggung yang saya kira bisa menentukan masa depan politik siapapun, termasuk tadi Mas Anies Baswedan. Kalau kita lihat ya, karir politik Mas Anies itu kan juga sama, artinya terbangun dengan baik di DKI. Ya, pernah jadi gubernur gitu, bahkan pernah didampingi oleh Pak Riza juga kan gitu. Nah, ini kan juga walaupun kemudian ini menjadi peluang untuk menjadikan jadi capres. Nah, tetapi yang saya lihat dalam konteks ini tentu untuk dinamika pilkada saya kira ya banyak pihak juga yang mungkin pengen mengajukan calon lain yang punya potensial menantang Anies Baswedan. Walaupun faktanya dari data Pilpres kemarin, kemenangan Anies Baswedan tuh untuk DKI Jakarta kan hanya di Jakarta Timur. Ya, tetapi untuk seluruh Jakarta masih kalah dengan suaranya Pak Prabowo, walaupun jumlahnya sedikit ya, sekitar 50-an sekian ribu gitu. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini, tapi setelah jeda apakah Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi. Pilpres sudah selesai. Kita sekarang ada di rezim pilkada. Memang menghadirkan siapa calon terbaik dari partai manapun, dari latar belakang koalisi manapun, hendaknya itu yang menjadi nomor satu. Berikutnya kami akan menyajikan pemirsa data fakta siapa saja calon-calon yang berpotensi juga untuk bisa meramaikan Pilkada DKI Jakarta. Kita akan lihat berikut ini. Baik, pemirsa, ini kita saksikan bersama tentunya. Sempat dikabarkan bahwa Ridwan Kamil memiliki keinginan maju pada kontestasi Pilkada serentak 2024. Ia lebih menginginkan maju pada Pilkada Jawa Barat 2024. Namun, lebih lanjut, Ridwan Kamil menyatakan siap ditugaskan dimanapun oleh Partai Golkar, termasuk bila ditugaskan maju pada Pilkada DKI Jakarta. Berikutnya kita akan juga lihat Partai Gerindra ini memberikan rekomendasi kepada Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ridwan Kamil, untuk maju dalam Pilgub Daerah Khusus Jakarta pada 2024, dan hal ini diungkapkan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad usai Budi Jiwandono yang merupakan keponakan Prabowo Subianto menyatakan tidak akan maju dalam Pilkada Jakarta. Nah, manuver politik Gerindra ini tentu membuat ruang partai berlambang Garuda itu sangat terbuka untuk menguasai Jawa Barat lewat kader mereka, yaitu Deddy Mulyadi. Mantan Bupati Purwakarta 2 periode ini sebelumnya adalah kader Partai Golkar dan memutuskan pindah ke Gerindra jelang Pileg 2024. Ya, ini tentunya berhubungan memang otak-atik Pilkada DKI dan Jabar yang kami pilih judulnya. Nah, Partai Gerindra terlihat mantap mendukung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju di Pilgub Jakarta. Diketahui Wakil Ketua Umum Golkar ini dikadang-kadang akan maju di Pilgub Jakarta ataupun juga Pilgub Jabar. Selain Ridwan Kamil, nama Anies Baswedan ini masih menjadi pilihan utama. Setidaknya ada PKS, kemudian juga ada PKB, dan hampir pasti merekomendasikan Anies kembali maju di Pilgub DKI. Selain dua partai tersebut ada PKS, PKB, juga dikabarkan PDIP ini mendukung Anies Baswedan.
Ini disampaikan melalui Wasekjen Partai Utut Adianto yang mengatakan pihaknya memang belum memutuskan siapa sosok yang akan didukung dalam Pilgub Jakarta. Meski begitu, ia tak menampik dari sisi popularitas dan elektabilitas, Anies memiliki posisi yang baik. Tadi kami sudah membandingkan potensi siapa saja yang meramaikan antara Pilgub DKI, Jakarta dan juga Jawa Barat. Karena memang nama Ridwan Kamil ini kadang-kadang juga maju di DKI Jakarta, sedangkan juga siap untuk ditugaskan di Jawa Barat. Untuk bisa lebih lanjut memberikan informasi kepada kita, akan ditugaskan kemana atau pilkada di mana dalam Pilkada Serentak 2024 ini sudah terhubung kita dengan Bang Ahmad Doli Kurnia selaku Waketum Partai Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Doli, selamat malam. Selamat malam. Baik, Pak Ridwan Kamil memang mengatakan atau Kang Emil ini mengatakan siap ditugaskan dimanapun, Jawa Barat ataupun DKI Jakarta. Walaupun sebenarnya Kang Emil sendiri memilih untuk di Jawa Barat. Bang Doli bisa berikan informasi kepada kami, Golkar ini akan menugaskan Kang Emil di mana, Bang Doli? Iya, saya kira memang sebagai bagian dari pengurus pimpinan Partai Golkar, tentu Saudara Ridwan Kamil at the end harus kemudian mengikuti putusan Partai Golkar. Nah, sementara Saudara Kamil harus diketahui persis bahwa rumahnya itu adalah Jawa Barat, ya. Dan kemarin memang kita sempat memberikan alternatif, ya, surat tugas, ya, satu di Jawa Barat, satu lagi kemudian di daerah khusus Jakarta. Tapi kalau kita lihat perkembangan, ya, posisi Partai Golkar dalam menghadapi pilkada ini, sebenarnya kan kita bagaimana menempatkan, ya, kepentingan yang paling utama itu adalah kepentingan pembangunan di daerah itu, ya, di daerah di mana kita mencalonkan seseorang, gitu. Nah, dan khusus untuk Ridwan Kamil, kita menilai bahwa periode pertama memimpin Jawa Barat itu dianggap sukses oleh masyarakat Jawa Barat dan juga diakui oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu sebetulnya masih ada program-program, janji-janji kampanye dulu, kemudian yang harus dituntaskan, yang itu diharapkan oleh masyarakat Jawa Barat. Dan itu akhirnya terlihat, ya, berkonsekuensi dengan hasil survei. Karena kita melihat hasil survei beberapa kali kita lakukan, ya, nama Ridwan Kamil ini jauh meninggalkan nama-nama yang lain tertinggi di atas. Karena tadi sesuai dengan realitas di masyarakat bawah masih menginginkan Ridwan Kamil tetap di Jawa Barat untuk kepentingan bagaimana terus melanjutkan proses pembangunan kemajuan di Jawa Barat. Nah, sementara penugasan di daerah khusus Jakarta, ya, kita kan juga lihat perkembangan seperti apa. Pertama, tentu kalau dari segi pengalaman kebermanfaatan, ya, masih jauh kita bisa lihat kebermanfaatan di Jawa Barat dengan di Jakarta karena memang belum teruji, ya, karena belum pernah terlihat, gitu. Nah, yang kedua, ternyata kalau kita lihat dari hasil survei, ya ini sangat kompetitif, ya. Begitu nama Anies Baswedan dimunculkan, kemudian nama Basuki Cahayapurnama juga dimunculkan, gitu. Nah, tingkat elektabilitas Ridwan Kamil ini menurun, gitu, ya. Dan apa saya kira pertimbangan yang kedua selain pertimbangan ideal tadi, kita nih partai-partai politik juga tergabung dari koalisi partai politik ini kan juga menginginkan setiap kompetisi politik itu memenangkan pertarungan. Nah, tentu hal-hal yang tadi saya katakan termasuk soal elektabilitas itu menjadi pertimbangan. Nah, berikutnya saya juga ingin menjelaskan posisi Golkar, ya. Golkar ini tidak ada yang meragukan bahwa kami adalah bagian dari koalisi Indonesia Maju. Dan kami sudah membuktikan punya cerita sukses bersama dengan partai-partai politik yang lain, terutama dengan Partai Gerindra, mengantarkan Pak Prabowo dan Pak Gibran kemarin menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Dan kami juga sudah membicarakan, pimpinan-pimpinan partai politik kami membicarakan bahwa menghadapi pilkada, ini pasti akan ada pembicaraan awalnya, itu sebelum ke partai-partai politik yang lain, itu harus bersama dengan partai-partai politik yang terkait dalam koalisi Indonesia Maju, ya. Jadi kita akan membicarakan itu, atau sudah membicarakan itu, bukan hanya di Jakarta dan Jawa Barat, tapi seluruh Indonesia, gitu. Walaupun juga kami paham, ya, kami juga sadar bahwa konfigurasi politik atau peta politik nasional belum tentu bisa dibuat sama bulat-bulat
kepada seluruh daerah. Karena kan pasti berbeda ya, dinamikanya berbeda, nilai-nilai yang berkembang di sana berbeda gitu ya. Terus kemudian hasil pileknya juga berbeda antara nasional dengan di setiap daerah se-Indonesia gitu. Nah, jadi tentu itu nanti akan juga menjadi variabel pertimbangan dalam diskusi-diskusi di dalam partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Jadi sebisa mungkin kita akan terus membangun kerjasama bersama-sama menghadapi pilkada, tetapi pada situasi-situasi mungkin perlu ada yang dinegosiasikan gitu. Nah, oleh karena itu ya kita masih punya waktu, ya kita masih punya waktu. Pendaftarannya 20 sampai 29 Agustus. Nah, sambil kita lihat nanti perkembangan bagaimana ya, survei terakhirnya seperti apa, dan itu nanti yang akan menentukan Golkar mengambil keputusan apa, dan kemudian nanti bersama-sama Koalisi Indonesia Maju mengambil keputusan seperti apa. Baik, semua partai memang masih menimbang-nimbang, semuanya masih melihat kondisi, termasuk juga PKS. Kalau bisa kita bilang adalah PKS merupakan salah satu partai yang calon kuat mendukung Pak Anies. Dengan adanya potensi RK untuk Kang Emil ini masuk juga meramaikan Pilgub DKI, hitung-hitungannya seperti apa? Ya, saya kira memang tentu saja kami meyakini seandainya memang jadi diusung, ini sangat kuat ya. Terbukti memang semakin banyaknya partai yang akan mengusung Mas Anies. Bahkan yang dulunya berlawanan sekarang mendukung seperti PDIP. Ini menunjukkan bahwa tingkat popularitas dan elektabilitas sangat tinggi. Kalau RK ingin diajukan di Jakarta, ini juga harus hati-hati saya kira. Karena belum tentu juga semuanya ikhlas karena ingin menang. Bisa jadi karena ada kader partai lain ingin maju di sana. Wah, ini gara-gara ada RK nih kayaknya udah ke Jakarta aja misalnya gitu. Mas RK hati-hati nih. Karena dalam politik ini kan banyak motif ya. Karena ada ketum yang mengatakan udah Mas RK di Jakarta aja. Bisa jadi karena ada kadernya yang pengen maju di situ. Jadi kalau Mas Anies ini saya lihat memang beliau pernah existing dan tingkat kepuasannya tinggi. Jadi kalau incumbent tingkat kepuasannya di atas 50%, ini potensi menangnya besar. Itu mungkin salah satu pertimbangan dari teman-teman di DPW DKI. Tapi apapun ini masih dinamis, kami masih menimbang-nimbang karena PKS tidak bisa mengusung sendiri. Betul. Ini tentu saja memerlukan waktu dan tentu saja saya kira nanti masyarakat akan menilai. Ya, membutuhkan partai-partai lain juga untuk bisa mengusung bersama-sama Mas Anies. Betul. Masih membuka diri untuk bisa kemungkinan bekerja sama ataupun juga berkoalisi dengan partai-partai lain termasuk PDIP? Saya kira dalam politik itu cukup dinamis ya, semua kemungkinan bisa terjadi. Karena dalam politik kita melihat apalagi konteks DKI Jakarta, ini bukan sebuah posisi jabatan yang cukup populis. Karena ini bisa menjadi tangga orang menaiki tingkat yang lebih tinggi. Jadi saya kira semua partai ingin menang. Tentu saja dia mengukur. Makanya ketika PDIP ingin mengusung, PKB ingin mengusung, kami menduga memang ini hasil surveinya cukup tinggi. Sehingga banyak partai ingin bergabung. Baik, termasuk juga mengusung salah satu kandidat ataupun juga calon dari PKS untuk bisa mendampingi Mas Anies begitu. Itu harapan kami. Baik. Nama-nama yang sudah diajukan mungkin? Ya, ada banyak kemarin yang sudah ada Pak Mardani, ada Pak Sohibul Iman, ya ada beberapa anggota DPRD DKI termasuk Ketua DPW PKS Pak Khairuddin. Ini semuanya masih dinamis, tetapi kami melihat ini juga momentum bagi PKS untuk memunculkan kadernya. Karena PKS ini sudah sudah 2 kali menang di Jakarta. Ini yang kedua, sebelumnya 2004 kalau nggak salah. 2004. Dan ketua DPRD-nya dari PKS, tentu saja PKS menganggap ini adalah momentum penting bagaimana ke depan juga DKI Jakarta dipimpin oleh kader PKS. Baik, Bang Risa, jangan-jangan seperti dikatakan oleh Bang Iqbal, kemudian Gerindra ini mendukung Kang Emil ini kemudian di Jakarta supaya ada kadernya yang mencuat nanti di Jawa Barat, menang di Jawa Barat. Tapi nanti Bang Risa diberikan jawaban, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi. Pilpres sudah selesai. Kita sekarang ada di rezim pilkada. Memang menghadirkan siapa calon terbaik dari partai manapun, dari latar belakang koalisi manapun, hendaknya itu yang menjadi nomor 1. Kita kembali lanjutkan perbincangan di Apa Kabar Indonesia Malam. Bang Riza, jangan-jangan Gerindra seperti dikatakan oleh Bang Iqbal tadi, ingin kemudian mendukung Kang Emil di Jakarta supaya kandidatnya di Jawa Barat juga berhasil menang, Kang Deddy di sana. Tadi di offline Kang Iqbal nyebutnya bukan partai Gerindra. Tapi saya nggak sebut bocorin ya. Insya Allah partai Gerindra nggak begitu. Partai Gerindra ini dipimpin Pak Prabowo, partai yang selalu mengedepankan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan partai, di atas kepentingan golongan, apalagi di atas kepentingan pribadi. Jadi kami selalu begitu. Dan itu selalu yang disampaikan berkali-kali oleh beliau, oleh Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto.
bahwa kita selalu mengedepankan kepentingan bangsa negara. Salah satu buktinya adalah kemarin itu waktu Pilpres, coba saking menenggang teman-teman koalisi nih, Pak Prabowo itu kampanyenya lebih banyak di partai koalisi. Di Golkar, di PAN, di Demokrat, di PSI, di partai daripada di partai sendiri. Itu begitu sifat karakter yang baik beliau tuh. Dia nggak mau disebut nanti dianggap mementingkan kepentingan Gerindra, nggak mau. Dia sudah merasa bahwa jiwa raganya untuk kepentingan bangsa negara. Ketika didukung oleh tim koalisi Indonesia Maju, maka kampanyenya bahkan di banyak di tempat-tempat yang dilaksanakan oleh partai-partai koalisi. Itu contoh ya. Kemudian juga di dalam pilkada dari 2005 pilkada langsung sampai 2024 ini kami lebih banyak mengusung kader partai lain daripada partai sendiri. Tapi kali ini boleh dong, boleh 2024 kalau bisa lebih banyak lah kader-kader partai yang diusung oleh partai Gerindra gitu. Teman-teman partai gantian lah kira-kira begitu. Itu harapan kami tentu. Sekalipun tentu semua partai ingin mengusung kader-kader terbaiknya, tidak hanya dalam Pilpres tapi dalam setiap pilkada. Nah selama ini kami ngalah terus nih partai Gerindra. Nah, boleh dong kali ini 2024 partai Gerindra agak banyakkan lah ya kader partai yang diberi kesempatan untuk tampil maju dalam pilkada. Saya kira teman-teman partai lain bisa mengerti, memahami lah. Tapi itu semua kan dalam hitungan-hitungan kalkulasi yang rasional ya, tidak asal mengusung kader tentunya. Itu yang sedang kami lakukan dan kami bicarakan terus dengan partai-partai koalisi dan partai-partai lainnya. Jadi sekali lagi terkait di DKI Jakarta terlebih tidak ada upaya-upaya penjagalan atau memuluskan calon dari partai Gerindra di daerah lain dimanapun itu termasuk nggak ada ya. Saya kira tidak seperti itulah partai Gerindra. Alhamdulillah sudah 17 tahun nih partai Gerindra berdiri. Ini menjadi partai yang, ya saya kira partai yang fair, yang baik, yang punya komitmen dan konsisten ya, sampai akhir. Saya kira itu yang diinginkan. Terlebih sekarang Pak Prabowo sudah menjadi presiden terpilih, dilantik nanti 20 Oktober, ya tentu semakin makin baik, semakin terlihat, semakin diwujudkan kenegarawan beliau. Kira-kira begitu. Baik, Mas Nyarwi, melihat Kang Emil menjadi tarik-tarikan di Jakarta dan juga Jawa Barat, bagaimana kemudian melihat, termasuk juga nanti ada kata head to head antara Pak Anies Baswedan, kemudian juga Kang Emil, seperti apa, siapa yang paling populer dan juga siapa yang memiliki elektabilitas lebih tinggi? Yang pertama jelas ya, Kang Emil saat ini menjadi kandidat favorit ya oleh banyak partai. Saya katakan banyak partai untuk DKI maupun juga ada peluang yang juga Jawa Barat, itu satu. Nah, yang kedua artinya apa? Kang Emil ini dari sisi pasar politik luas gitu loh. Nah, tetapi juga harus dilihat ya, tentu saja antar partai sendiri itu pasti punya kepentingan-kepentingan yang tidak 100% akan ketemu kan gitu. Saya contohkan misalnya begini. Apakah Golkar misalnya ya dengan melepas Kang Emil di DKI misalnya dan kemudian di DKI juga kondisi saat ini ya belum 100% bisa menang. Sementara di Jawa Barat misalnya nggak ada tokoh, apakah itu akan dilakukan? Kan belum tentu kan gitu. Nah, sama juga partai-partai yang lain juga ingin mendapatkan sosok figur. Misalnya contoh saja, Kang Emil diterima di DKI misalnya. Nah, kemudian juga calon wakilnya ini siapa? Juga sama dengan yang sekarang misalnya Anies Baswedan, udah didorong oleh PKB misalnya. Nah, PKB menyebut nama calon wakil. Nah, PKS tentu saja juga saya kira tidak mau kehilangan tiket untuk menjadi wakil gubernur kan gitu. Demikian apalagi nanti kalau PDI Perjuangan misalnya juga ikut mendukung misalnya begitu. Jadi dinamika Putri itu saya kira juga terjadi di antara para tokoh partai ini ya untuk mendapatkan tiket misalnya bukan hanya siapa yang jadi cagupnya tetapi calon wakil gubernurnya. Itu satu. Nah, tentu ini kita belum bisa melihat. Sampai saat ini tadi dari para narasumber juga mengakui masih dinamis. Betul. Kita dugaan saya ya itu akan mulai meningkat ya kejelasannya sekitar akhir Juli awal Agustus. Saya kira akan mulai memanas karena Agustus nanti akan ada pendaftaran seperti itu. Nah, bagaimana kalau itu terjadi seandainya partai-partai mendukung sosok RK? Nah, dugaan saya partai-partai ini khususnya Koalisi Indonesia Maju ya, itu memang ada dorongan kuat ke sana. Kenapa? Karena untuk menantang Anies itu butuh figur yang kuat. Dan realistis sampai hari ini itu kan Ridwan Kamil yang memang bisa diandalkan kan gitu. Nah, tentu saja saya kira ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Ya, kenapa?
Karena Anies juga punya basis yang kuat satu sisi, tapi sisi lain gitu Ridwan Kamil juga punya potensi untuk elektabilitasnya tumbuh, dan apalagi didukung oleh koalisi Indonesia Maju yang kita tahu kemarin itu pemenang Pilpres kan gitu. Nah, di sini tentu saja lawan-lawan yang mendukung, artinya partai-partai yang mendukung Anies Baswedan juga bukan partai-partai yang lemah. Ini partai tangguh juga, partai ideologis. Betul. Kan ada PKS, siapa tahu nanti termasuk PDI Perjuangan misalnya kalau kita lihat ya, PKB juga dan lain-lain. Nah, ini akan menjadi kompetisi, tapi apapun itu kompetisi ini kan kompetisi dalam konteks mendorong figurnya atau calonnya jadi pemenang ya. Ini bukan kompetisi dalam konteks pileg ya. Nah, ini tentu saja akan berbeda. Nah, dugaan saya gitu ya, masyarakat DKI juga masyarakat yang sangat rasional ya. Apapun kompetisi yang terjadi di situ antara Anies misalnya contoh ya dengan Ridwan Kamil, saya kira mereka juga akan menyikapi secara rasional, dan dugaan saya isu polarisasi tidak akan muncul lagi ya, sebagaimana pilkada 2017. Kenapa? Karena kita lihat Anies sama Ridwan Kamil ini ada banyak kesamaan irisan gitu loh. Walaupun karakternya berbeda ya, cara memimpinnya berbeda, tapi saya kira dari sisi isu apa yang memungkinkan polarisasi, saya kira itu sangat kecil sekali sampai hari ini, belum terlihat gitu Putri. Oke, Mandoli terakhir, butuh sosok, butuh figur yang kuat kalau ingin menantang Pak Anies Baswedan di Jakarta ini. Apakah memang Ridwan Kamil ini merupakan salah satu jawabannya? Silakan Mandoli. Ya, kita akan lihat nanti perkembangan, kita lihat nanti survei berikutnya ya. Tapi kalau per hari ini elektabilitas Ridwan Kamil itu sudah dilampaui oleh dua nama yang saya katakan tadi ya, Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama gitu. Dan ini kan saya kira juga harus dipertimbangkan. Saya kira kan kita semua dalam kompetisi politik, Golkar, Gerindra, PKS, apalagi Koalisi Indonesia Maju, ya tentu kan at the end dalam pertarungan atau kompetisi politik kan kita ingin menang, ya. Nah, kalau ingin menang kan kita harus mendorong orang yang paling punya peluang paling besar untuk memenangkan pertarungan itu. Jadi nanti kita akan lihat, itu yang saya katakan tadi, kita masih punya cukup waktu, kira-kira 2 bulan ya. Nah, kita lihat aja nanti kalau misalnya situasinya berubah ya, kita akan mengambil keputusan tentu sekali lagi bersama-sama dengan partai politik yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Baik, Bang Doli, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan kepada kami bagaimana sikap Golkar hingga saat ini. Untuk panel sumber lainnya, terima kasih Bang Iqbal, terima kasih Mbak Risa juga, terima kasih Pak Nyalawi, terima kasih. Kita akan terus tunggu bagaimana pergerakan partai-partai ini menuju Pilgub Jakarta, dan juga tadi sempat ada irisan yang kami perbincangkan di Pilgub Jawa Barat. Nah, setelah jeda berikut ini juga rekan kami Agita Malika juga akan memberikan informasi menarik untuk Anda terkait masalah judi online yang kali ini semakin mendapatkan perhatian serius dari pihak pemerintah. Bahkan Presiden Joko Widodo sampai membuat Satgas anti judi online. Berapa kerugian, kemudian juga berapa bagian masyarakat Indonesia yang terlibat dalam judi online, dan apa saja yang menjadi dampak dari judi online. Agita akan membahasnya untuk Anda. Silakan Agita. Betul sekali Pupi dan juga pemirsa, sesaat lagi usai jeda kami akan membahas bagaimana kemudian judi online ini semakin marak, dan bahkan pemerintah ini juga terus memberantas dan juga menseriusi hal ini. Sesaat lagi untuk Anda. Pemirsa, judi online ini begitu menyita perhatian dalam beberapa waktu terakhir ini. Bahkan tidak hanya publik yang dikejutkan oleh adanya berbagai peristiwa yang juga dipicu oleh maraknya judi online. Namun juga pemerintah yang tentunya tidak henti untuk memberantas dan juga menutup situs-situs judi online. Kami akan hadirkan pemirsa untuk Anda ini berdasarkan data-data yang sudah dihimpun langsung oleh Kemenkominfo ataupun Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang tentunya juga didukung oleh data-data PPATK. Kita akan hadirkan bersama pemirsa, ini merupakan transaksi dari 2023, tahun 2023 sampai tahun atau Maret 2024, tercatat ada 600 triliun rupiah transaksi judi online. Kemudian juga ini angka yang sangat fantastis dan tampak juga terlihat pada Januari hingga Maret
Artinya hanya 3 bulan saja, namun bahkan ini bisa meraup transaksi hingga 100 triliun rupiah. Ini angka yang tidak main-main pemirsa, angka yang begitu fantastis. Bahkan guna untuk mengurangi sepak terjang para bandar judi online ini, pemerintah ini sudah melakukan pemblokiran. Ada sebanyak 5.364 rekening yang tersebar di sejumlah bank. Ini sudah diblokir meskipun pemerintah ini tidak menyebut berapa sebenarnya besar nilai yang dibekukan dari ribuan rekening bank ini. Hanya sejauh ini diyakini jika uang hasil judi online dari pemain di tanah air ini ditransfer kembali ke sejumlah rekening yang berada di luar negeri pemirsa. Kemudian juga kami hadirkan untuk Anda, ini adalah mulai dari Juli 2023 sampai Mei 2024 pemirsa, tercatat sudah ada hampir 1.900.000 situs yang sudah diblokir pemirsa. Namun memang ini bak cendawa di musim hujan. Situs-situs yang diblokir ini kembali aktif lagi, bahkan berlipat jumlahnya dengan nama-nama yang berbeda-beda dan juga alamat IP yang berubah-ubah. Oleh karenanya pemerintah dalam hal ini adalah Kominfo dan juga Polri kemudian juga dituntut bergerak lebih cepat untuk melakukan pengawasan, patroli siber maupun juga penindakan. Sebagaimana kita ketahui ini adalah komitmen langsung dari pemerintah untuk menindak tegas hal ini. Nah, hal yang mencengangkan adalah jumlah pemain yang bermain judi online di tanah air diidentifikasi ada sebanyak 32,2 juta orang. Luar biasa, ini para pemain yang berasal dari beragam kalangan, mulai dari pegawai, pelajar, mahasiswa, bahkan hingga ibu rumah tangga pemirsa. Dan juga dari 3,2 juta angka pemain itu, diantaranya ini bahkan bermain di atas Rp100.000. Nah, kemudian ini adalah dampak-dampak yang tentunya kita sudah sering sekali melihat bagaimana angka perceraian dan tidak hanya angka kriminalitas namun juga menyebabkan hancurnya sebuah mahligai rumah tangga pemirsa. Berdasarkan data dari Badan Statistik Nasional, data yang cukup mengagetkan, angka perceraian akibat judi tahun 2023 tercatat 1.572 kasus. Dan berdasarkan hasil putusan sidang yang dibacakan hakim di berbagai daerah di tanah air, untuk jumlah perceraian ini meningkat sebanyak 142,59% dibandingkan perceraian akibat judi pada tahun 2020 yang hanya kisarannya sekitar 600 kasus saja pemirsa. Tingginya perceraian akibat judi pada tahun 2023 ini tercatat ada sebanyak 1.572 kasus. Kita akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana atau di mana saja provinsi yang tercatat memiliki angka perceraian tertinggi di tanah air akibat judi. Pada peringkat pertama ada Provinsi Jawa Timur memiliki 415 kasus, disusul Provinsi Jawa Barat sebanyak 209 kasus pemirsa. Ini adalah perceraian akibat judi. Kita lihat bagaimana provinsi selanjutnya. Selanjutnya adalah Jawa Tengah dengan 143 kasus perceraian. Dan di posisi keempat tercatat ada Provinsi Sumatera Utara 121 kasus. Berikutnya adalah Provinsi Banten berada di peringkat kelima dengan mencatatkan kasus perceraian sebanyak 109 kasus. Dan di posisi keenam adalah Provinsi di seberang Banten yaitu Lampung yaitu sebanyak 81 kasus. Sementara itu berikutnya di posisi ketujuh Pulau Sulawesi yaitu tepatnya Provinsi Sulawesi Selatan. Kasus perceraian ada sebanyak 60 kasus. Sementara untuk di DKI Jakarta terdapat 57 kasus dan menempatkan sebagai provinsi ke-8 kasus perceraian akibat judi tertinggi di tanah air. Ini merupakan data-data yang setelah dihimpun dari Badan Pusat Statistik di mana memang dampak yang sangat signifikan akibat judi online ini. Kita lanjutkan untuk provinsi berikutnya dari posisi ke-9 dan juga ke-10. Ada Provinsi Kalimantan Timur dengan 55 kasus dan Sumatera Selatan sebanyak 48 kasus perceraian akibat judi. Ini memang meski terlihat lebih kecil dibandingkan dengan kasus perceraian akibat alasan ekonomi lainnya, namun pemirsa perceraian akibat judi ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Kita akan hadirkan juga bagaimana jerat hukum akibat judi online ini. Ada sejumlah pasal mulai dari pasal 303 ayat 1 KUHP
diancam pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah, pemirsa. Selanjutnya adalah kita hadirkan berikutnya. Pasal 27 ayat 2 UU ITE nomor 11 tahun 2008 diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Berikutnya adalah pasal 45 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah, pemirsa. Ini adalah jerat hukum bagi para penjudi online tentunya. Kita sudah melihat bagaimana kemudian judi online ini tentunya sangat diseriusi oleh pemerintah dan hingga saat ini juga masih terus diupayakan. Usai jeda, pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat beragam judi online dan bagaimana ini kemudian di berbagai negara yang dianggap legal, dianggap sebagai sebuah bisnis yang sangat menguntungkan. Sesaat lagi untuk Anda. Mungkin masih banyak Anda yang bertanya-tanya dan berikutnya kita akan membahas apa-apa saja kemudian jenis-jenis dari permainan judi online, pemirsa. Kami hadirkan langsung untuk Anda. Yang pertama adalah permainan jenis poker. Ini adalah permainan poker yang dapat ini dipelajari oleh siapapun, termasuk bagi pemula. Cara main poker ini tidak hanya menggunakan sistem taruhan, melainkan ini bisa dimainkan dengan rekan untuk sekedar mengisi waktu luang, dan poker ini juga sebenarnya merupakan sebuah permainan legendaris yang juga mungkin sudah banyak dimainkan dan juga digadang-gadang sebagai salah satu game judi yang juga mengandalkan banyak pengalaman untuk bisa memenangkan permainan, pemirsa. Ini adalah salah satu ragam judi online, poker. Kita hadirkan berikutnya permainan slot atau istilahnya judi slot. Ini adalah bentuk perjudian di mana pemain ini memainkan mesin slot untuk mencoba keberuntungan dalam memenangkan hadiah. Prinsip dasar dari judi slot yaitu pemain harus menarik tuas ataupun menekan tombol putar untuk memutar gulungan yang berisi simbol-simbol, dan tujuan dari judi slot ini adalah untuk mencocokkan simbol-simbol tertentu pada payline yang ditentukan dan juga menerima pembayaran sesuai dengan tabel pembayaran mesin. Nah, kombinasi simbol yang berbeda ini juga menawarkan tingkat pembayaran yang berbeda-beda, pemirsa. Dari judi slot dan juga poker, kita hadirkan juga ragam berikutnya judi bola online. Juga sama halnya dengan situs ataupun web judi online lainnya. Beberapa situs judi bola online ini menyediakan berbagai taruhan judi bola dan juga olahraga lain secara lengkap dengan layanan online 24 jam non-stop. Hal ini tentu saja menjadi daya tarik tersendiri ya bagi para penggunanya, pemirsa. Dan dari judi bola, pemirsa, kita hadirkan ragam judi berikutnya, kasino online. Anda mungkin sudah sering mendengar kasino yang muncul di beberapa negara barat. Ini jenis judi online yang juga banyak dipakai masyarakat penggunanya. Ada banyak bandar judi online jenis kasino yang menyediakan taruhan dengan berbagai pilihan. Setiap laman kasino online mempunyai fasilitas bersama dengan jenis yang berbeda-beda, sehingga calon pemain ini lebih leluasa dalam memilihnya. Satu bandar judi online terhitung mempunyai bervariasi jenis taruhan. Dan berikut, pemirsa, menurut data H2 Gambling Capital yang dipublikasikan Visual Capitalist, pendapatan kotor judi online secara global ini diperkirakan mencapai 102 USD atau 12,48 miliar USD. Dan kita akan hadirkan bagaimana mulai dari negara-negara yang melegalkan judi online dengan pendapatan yang fantastis sekali. Bagaimana bisnis judi online ini sesuatu yang sangat menguntungkan. Mulai tadi Inggris dengan pendapatan 12 miliar US dollar, kemudian dilanjutkan dengan Australia yang pendapatannya 6,55 miliar US dollar. Ini adalah Australia di urutan kedua. Estimasi pendapatan kotor saja sudah mencapai 6,55 miliar pada 2021, di mana jumlah itu setara dengan
Separuh pendapatan kotor judi online di Inggris. Setelah Inggris, kemudian Australia, kita lanjutkan Perancis yang merupakan negara berikutnya memiliki pendapatan kotor dari judi online sebesar 3,83 miliar US dollar pada tahun 2021 saja. Kita bisa bayangkan di tahun 2024 hingga saat ini sudah mungkin angkanya lebih meningkat, pemirsa. Dari Perancis kita akan lihat negara berikutnya, Kanada. Ini juga menjadi salah satu negara yang memiliki banyak pemain judi online, sebab ini memang dilegalkan oleh pemerintah di negara tersebut. Menurut situs resmi pemerintah Provinsi British Columbia, perjudian di Kanada merupakan satu hal yang legal juga dan bahkan diatur oleh regulasi pemerintah provinsi. Kanada ini memiliki pendapatan kotor dari judi online saja 2,55 miliar US dollar. Kita hadirkan berikutnya Spanyol, pemirsa. Ini juga Spanyol dengan pendapatan yang juga begitu fantastis, 1,60 miliar US dollar. Ini adalah negara-negara yang kemudian bisa dibilang bisnisnya sangat menguntungkan dari sisi judi online karena memang negara ini melegalkan judi online tersendiri. Dan judi online ini telah memicu, pemirsa, naiknya tingkat kriminalitas di masyarakat di Indonesia. Tapi tidak hanya itu, pecandu judi online ini juga membuat para pelakunya kehilangan nilai-nilai dengan mengabaikan kehidupan sosial, bahkan sampai tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Dari data PPATK, setidaknya periode Januari hingga Maret 2024, transaksi judi online di Indonesia mencapai 100 triliun rupiah. Angkanya mencapai 600 triliun rupiah jika digabungkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi masalahnya, selain judi online masih menjadi barang legal di Indonesia sehingga tidak menambah pundi-pundi negara, menjamurnya judi online juga memicu naiknya tingkat kriminalitas di masyarakat. Tak jarang kecanduan judi online membuat korbannya kehilangan nilai-nilai dan mengabaikan kehidupan sosial, bahkan mereka sampai tidak dapat mengurus dirinya. Jadi kecanduan judi sama seperti kecanduan game, sama seperti kecanduan film pornografi dan lain-lain. Jadi mereka kehilangan nilai-nilai. Apa ciri-ciri yang membedakan kecanduan dengan yang tidak? Yaitu mereka mengabaikan kehidupan sosial. Bahkan mereka tidak sampai mengurus dirinya. Mereka hanya fokus ke itu saja, karena ada harapan tadi. Dan memang banyak judi online ini terjadi di negara-negara berkembang, di mana orang ingin kaya secara instan. Ya, dengan mudahan, ya dengan kemudahan ada yang dapat dari warisan maininnya, ada yang dari uang PHK, pesangon gitu, ada dari uang pensiun. Dan beberapa klien saya akhirnya mereka menghadapi gangguan-gangguan kecemasan, depresi akibat judi online ini. Kasus Polwan yang membakar suaminya di Mojokerto, Jawa Timur beberapa waktu lalu karena kesal. Sang suami kerap menghabiskan uang belanja akibat kecanduan bermain judi online menjadi bukti dampak judi online yang begitu dahsyat berpengaruh dalam sebuah keluarga. Penjudi online yang telah gelap mata diketahui kerap nekat menjual harta benda, mencuri, bahkan menghilangkan nyawa. Ya, saat kondisi itu kita mungkin nggak punya kontrol penuh nih sama diri kita kan. Kita udah dikuasai sama yang dijual pertama kali barang itu apa? Nafsu gitu ya. Mungkin yang cepat aja liquidnya gitu. Mungkin kita punya elektronik, kita punya logam mulia mungkin yang cepat aja liquid gitu. Itu kita jual dan kita nggak akan berhenti atau kita nggak akan sadar kita dalam suatu kondisi kecanduan jangka panjang yang akhirnya menghabiskan barang kita. Kita baru sadar saat udah nggak ada lagi yang bisa dieksekusi. Ironisnya, candu yang dirasakan penjudi online membuat mereka terus terikat dan tak bisa mengendalikan diri untuk berhenti dari kebiasaan buruk tersebut. Tapi itu mungkin bisa diucapin 100 kali, ulang lagi gitu. Sampai mereka benar-benar udah mentok dan mereka udah kena batunya untuk tanggung jawab sendiri lah udah. Bentar, Mas Erlangga ketika menang besar tadi hingga 10 juta itu nggak pengen berhenti? Mbak, saya pernah menang 300 juta, Mbak. Wow. Itu cuma jadi laptop sama handphone, sisanya saya masukin lagi. Deposit? Iya. Berarti untungnya 300 juta, ruginya sampai 3 miliar katanya? Ya, total 2 tahun. Kan itu, berjalan ya. Apa rasa yang ada di hati Mas Erlangga ketika menang gitu loh? Kurang.
Kurang dong. Oke, ketika kalah? Ketika kalah, ya pasti kita blaming, nyalain diri sendiri, malu, nutup diri dari sosial. Ya, kita sering dengar saat orang kalah itu mereka itu yang dirasa, tapi saat menang kan jarang nih orang yang bahas saat menang. Nah, saat menang kita ngerasa kurang. Seperti halnya pecandu narkoba, penjudi juga membutuhkan pendampingan dan pendekatan khusus dari orang-orang sekitarnya agar kembali pada norma-norma. Seperti orang narkoba, sakau itu nggak bisa dibilang berhenti. Dia harus mendapatkan dan cara apapun. Untuk itu memang perlu pendekatan kompleks yang holistik ya, baik dari pendekatan agama, baik itu pendekatan dukungan sosial, rekan sebaya, baik itu intervensi psikologi, konseling. Karena memang ketika orang sedang kecanduan, dia tidak ada cara lain selain memenuhi keinginannya. Dan ini tentu saja berdampak kepada kesehatan mentalnya. Makanya harus perlahan-lahan. Misalnya dengan pola bergaul, mulai bertemu masyarakat, olahraga, ya. Atau kemudian juga memulai dengan pola-pola seperti mencari inspirasi dari tontonan, dari ceramah, dan lain-lain. Peliknya, permasalahan ini membuat pemerintah pun turun tangan untuk memberantas judi online. Pemerintah hingga kini disebut-sebut sudah menutup lebih dari 2 juta website judi online. Satgas pemberantasan pun telah dibentuk. Sejumlah rekening terkait judi online juga telah dibekukan. Tapi apakah upaya ini cukup untuk mematikan judi online? Tim TV One mengabarkan. Dan informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Betul sekali Agita, dan juga setelah jeda Anda bisa menyaksikan catatan demokrasi. Kali ini membahas mengenai politik peluang ala Kaisang antara menjadi pendamping Anies Baswedan ataupun juga Ridwan Kamil. Akhir kata saya Putri Viola. Saya Agita Malika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.